Kita lihat nih sekarang industri kecantikan sangat kinclong. Semua orang sekarang sepertinya memiliki usaha skincare ya. Di tanah air banyak banget. Tapi Mas Wahyu sendiri melihatnya seperti apa sih tren industri kecantikan saat ini? Silakan Mas Wahyu. Betul sekali, industri kecantikan hari ini di Indonesia ini memang luar biasa ya berkembangnya ya. Boleh dibilang tren kecantikan atau skincare di Indonesia ini sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Dan itu merupakan sesuatu yang membanggakan ya. Karena dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, ya saya yakin bahwa seberapa banyak pun produk skincare di masyarakat itu masih bisa terserap di pasar. Namun yang perlu dipastikan adalah tentu harus terus berinovasi, menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga masyarakat benar-benar bisa mendapatkan produk-produk yang berkualitas dan juga memberikan hasil yang nyata bagi para konsumennya. Dan saya kira hari ini yang patut kita syukuri adalah bahwa industri kosmetik atau skincare di Indonesia ini memang benar-benar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dan itu sangat membanggakan buat kami selaku pelaku bisnis tersebut. Iya, sampai dengan saat ini kita masih menjadi tuan rumah bagi negara kita sendiri ya. Meski kita menjadi juara di negara kita sendiri, tetapi industri skincare ini tampaknya juga memiliki banyak tantangan. Mulai dari impor ilegal, banyak sekali ditemukan produk-produk KW. Belum lagi sekarang ramai di mana-mana overclaim produk-produk lokal. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini, Mas Wahyu? Ya memang pada akhirnya karena bisnis ini sangat menggiurkan ya tentu ada saja oknum yang bermain di dalamnya. Kadang-kadang karena pengen keuntungan yang mungkin lebih, mereka berpromosi itu kadang-kadang ya tidak sesuai gitu dengan produk mereka. Yang penting bagaimana caranya laku. Jadi berpromosi itu bisa melebih-lebihkan. Nah itu kan yang disebut overclaim ya. Kadang-kadang misalnya hasilnya itu hanya untuk mencerahkan, orang bisa bilang bisa untuk mengobati dan lain-lain. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Nah lebih parah lagi sekarang overclaimnya tidak cuma sekedar di promosi, tapi di ingredient. Yang seharusnya mungkin persentasenya 2%, mungkin hanya 0,0 sekian persen dan bahkan mungkin persentasenya 0 barangkali, nggak ada sama sekali. Nah itu kan oknum ya, dan saya yakin sih masih lebih banyak istilahnya pengusaha-pengusaha skincare yang jujur, yang bisa memberikan hasil yang baik, dan nyatanya juga hari ini penerimaan produk-produk skincare lokal itu kan juga bisa diterima di masyarakat. Berarti kalau bisa diterima itu kan sebenarnya memberikan hasil. Namun ya itu tadi, sekali lagi kadang-kadang karena tergiur oleh keuntungan yang besar barangkali, kadang-kadang orang juga bisa oknum-oknum tersebut memasukkan barang-barang dari luar yang mungkin di luar itu kalau biaya produksi kan bisa jadi lebih rendah bisa jadi. Karena quantity production-nya juga mungkin lebih banyak. Betul. Dan ketika masuk ke sini kadang-kadang ya justru memang harganya kadang-kadang nggak rasional sih. Namun ya sekali lagi hari ini kalau dari kami di DRW Skincare itu berfokusnya adalah bagaimana di perusahaan kami sendiri. Yang paling utama adalah bagaimana terus meningkatkan pelayanan dan memperbaiki kualitas produk sehingga masyarakat memang benar-benar bisa mendapatkan produk-produk yang sesuai apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Karena masyarakat ini mengeluarkan uang nggak sedikit untuk perawatan. Jangan sampai kita memberikan produk yang mengecewakan, termasuk yang overclaim seperti itu. Untuk mengantisipasi hal-hal ataupun kendala-kendala ini terjadi di kedepannya terhadap produk-produk dari DRW Skincare, apa yang akan dilakukan oleh DRW Skincare untuk bisa memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang dihasilkan dari produk-produk DRW Skincare ini sendiri? Untuk kualitas produk, memang sebelum kami luncurkan sebuah produk, tentu tim riset atau R&D kami memang bekerja keras untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut diformulasi atau dengan bahan-bahan ingredient yang berasal dari sumber-sumber yang memang terpercaya. Nah, kami melakukan riset, melakukan penelitian, dan juga kami sebelum produk itu diedarkan ke masyarakat, biasanya kami lakukan uji coba terlebih dahulu di internal kami. Bahkan di keluarga kami sendiri, kita cobakan dulu apakah memberikan hasil yang baik atau tidak. Sehingga sebelum produk tersebut sampai ke masyarakat memang bisa dipastikan produk tersebut memberikan hasil atau tidak memberikan keluhan atau komplain yang mungkin nantinya bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan memastikan bahwa produk yang dibuat memang aman. Lalu selanjutnya kami kan
di lapangan itu punya beauty consultant. Beauty consultant itu adalah orang yang membantu memasarkan produk DRW Skincare. Itu sangat penting karena menurut saya hari ini produk itu bisa saja dalam penggunaannya tidak menjadi salah satu yang paling utama memberikan impact atau hasil pada penggunanya. Namun bisa jadi edukasi justru yang menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang dalam perawatan. Bisa jadi orang menggunakan krim untuk jerawat atau krim untuk flek hitam, itu hasilnya kalau tanpa penggunaan yang baik dan benar, ya biasa saja. Bisa jadi tidak memberikan hasil yang baik. Tapi dengan adanya beauty consultant kami di masyarakat ini, mereka memandu. Bahkan sebelum membeli, mereka mengarahkan untuk dikonsultasikan pada tim dokter kami, memastikan bahwa produk yang mereka beli itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka atau keluhan mereka. Nah sekarang kan adanya marketplace atau mungkin menjual bebas di masyarakat itu kadang-kadang orang kan beli karena viral ya. Atau yang lagi rame apa nih, happening apa nih. Nah, orang bisa beli bebas dan bisa jadi orang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Nah di kami dengan adanya beauty consultant ini diharapkan memang benar-benar orang itu mengeluarkan biaya untuk perawatan mereka bisa benar-benar mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Nah, sudah mendapatkan produk saja kadang-kadang kalau makainya nggak benar, ya bisa jadi pengobatan itu atau nggak maksimal bekerjanya. Nggak maksimal. Nah, jadi cara pakainya yang benar, panduannya yang benar, atau mungkin ada pantangannya yang perlu diberikan ketika orang mengobati jerawat. Kalau hanya pakai krim saja belum tentu loh jerawat itu membaik ya dok ya. Bisa jadi edukasi itu menjadi penting karena terkait kebersihan, pola istirahat, itu juga mempengaruhi sekali keberhasilan perawatan seseorang. Nah, jadi untuk memastikan bahwa kedepannya produk kami dapat memberikan hasil yang baik, aman dalam jangka panjang, ya tentu salah satunya selain tadi memperketat tim R&D dalam memformulasi dan menyediakan bahan baku, juga memastikan bahwa tim kami di lapangan memang benar-benar expert dalam membantu menangani konsumen kita untuk sembuh dari masalah-masalah wajah atau kulit mereka. Gimana caranya DRW Skincare ini bisa membantu untuk meningkatkan lapangan kerja di sektor ini? Ya. Yang pertama memang channel dari penjualan kami sendiri, tadi yang saya sebutkan di awal bahwa kami itu lebih banyak melalui mitra kami, reseller atau beauty consultant. Nah dengan menjadi beauty consultant ini harapannya para ibu rumah tangga khususnya ya, karena memang kebanyakan beauty consultant adalah ibu rumah tangga. Mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk membantu mensejahterakan keluarganya melalui bisnis dari rumah. Nah itu memang sejak awal kami 9 tahun lalu membuat bisnis ini adalah ingin bagaimana menggerakkan ibu-ibu yang membutuhkan penghasilan tambahan supaya mendapatkan penghasilan tambahan melalui bisnis dari rumah. Karena kesibukan barangkali ngerawat keluarga, jadi susah membangun bisnis, kami ajak untuk berbisnis skincare ini sejak 9 tahun yang lalu. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini justru tidak hanya sekedar menjadi penghasilan tambahan, namun kebanyakan dari mitra-mitra kami hari ini sudah menjadikan bisnis ini menjadi penghasilan utama mereka. Itu salah satunya. Yang kedua, kami mengembangkan pabrik untuk skincare ini. Harapannya memang moto kami hari ini adalah semangat bermanfaat berkelanjutan. Dengan adanya pabrik ini saya harap kami dapat membuka lebih luas lapangan pekerjaan. Karena memang harapan saya, kami berasal dari kota kecil dan saya tahu banget di daerah kami ini memang untuk lapangan pekerjaan agak cukup sulit. Oleh karena itu kami membangun pabrik, kebetulan kita ada pabrik di Gresik, di Jogja, dan kantor kami di Purworejo. Tujuannya adalah supaya lebih banyak kesempatan bagi orang-orang di sekitar kami untuk bisa ikut bekerja di industri atau perusahaan kami. Seperti itu. Jadi memang fokus atau concern kami memang tidak hanya sekedar jualan kosmetik sebenarnya atau skincare, tapi kami memang pengen lebih banyak memberikan manfaat ke masyarakat, khususnya mereka yang hari ini sedang dalam kondisi mungkin pandemi COVID seperti ini mungkin agak sulit ya secara ekonomi bisa bangkit kembali. Pandemi COVID kemarin mungkin tepatnya ya. Tadi apa slogannya, Mas Wahyu? Semangat bermanfaat berkelanjutan. Oke, mungkin ada satu lagi yang harus ditambahkan, pemberdayaan. Tepatnya itu ya. Oke, dari banyaknya brand-brand skincare saat ini, DRW Skincare ini melihat brandnya sendiri sebagai CEO, positioningnya ataupun identitinya ini seperti apa? Mungkin dari positioningnya dulu saat ini, middle to up, middle to low, atau memang stay di middle, lalu identitinya apa? Apa yang menjadi ciri khas dari DRW Skincare? Silahkan. Ya,
Kalau dari saya, karena memang DRW Skincare itu berawal dari kota kecil yang namanya Purworejo, Mbak. Di Purworejo itu dulu orang mau perawatan itu harus perginya ke Yogyakarta. Nah, waktu itu memang jauh ya, Mas, ya? Jauh. Jadi kami memang waktu itu pengen membuat sebuah produk di mana dari kota kecil kami ini Purworejo itu orang nggak perlu jauh-jauh untuk perawatan, namun bisa mendapatkan hasil perawatan yang baik. Nah, namun mungkin ini takdir ya. Pasien saya itu dulu tidak hanya dari Purworejo, bahkan dari Papua, Dok, sampai Aceh itu sampai ke Purworejo itu hanya untuk datang ke klinik saya di Purworejo waktu itu. Nah, dari situ orang kan repot ya kalau harus datang jauh-jauh. Akhirnya banyak yang pengen turut memasarkan. Nah, di daerah-daerah mereka. Nah, dari mulut ke mulut memang skincare kami ini lebih banyaknya dari mulut ke mulut. Mungkin kalau kakak ngelihat di iklan jarang sekali iklan DRW Skincare. Karena memang produk kami itu bermula dari orang yang sudah memakai, orang lihat dan akhirnya pengen make, nanya sama orang tersebut dan akhirnya orang tersebut daripada cuma sekedar tanya-tanya, dia ikut jualan. Nah, ikut jualin. Nah, jadi dari situ saya melihat bahwa hari ini memang awal mula produk kami itu dari kota kecil, kami menyasarnya menengah, middle to low, sehingga sampai hari ini pun kami pengen memang benar-benar bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik yang menengah, atas, atau menengah ke bawah, itu juga bisa mendapatkan perawatan sesuai standar klinik, namun dapat memberikan hasil yang maksimal, walaupun tidak harus datang ke klinik. Karena kalau ke klinik mungkin lebih banyak tadi yang seperti Dokter Jessi sampaikan ya, mungkin untuk tindakan itu memang harus ke klinik. Tapi kalau untuk merawat dengan produk itu sebenarnya dilakukan di rumah juga bisa memberikan hasil yang maksimal, asalkan edukasinya benar. Asalkan edukasinya benar. Nah, apa ekspansi bisnis yang mau dilakukan ke depannya? Apalagi sekarang kita sudah mau menutup tahun 2024. Dokter Wahyu dulu. Ya, kalau dari kami memang saat ini kami sedang concern pengembangan pabrik. Pengembangan pabrik ini menjadi penting karena untuk memastikan bahwa produk yang kami buat memang benar-benar sesuai standar yang baik dan formulasi yang baik. Dan kami bisa langsung juga memberikan atau melakukan riset secara terus-menerus, berinovasi, memberikan produk yang terbaik bagi masyarakat. Penting sekali bahwa berdirinya pabrik kami ini akan menjadi sebuah legacy bagi kami ya, untuk dapat terus melanjutkan semangat kebermanfaatan keberlanjutan tadi. Dengan adanya inovasi pabrik baru kami, harapannya ke depannya kami dapat terus meningkatkan pelayanan dan juga menghasilkan produk-produk yang berkualitas unggul, sehingga masyarakat tadi, baik yang menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, dapat merasakan produk-produk kami yang memang benar-benar memberikan hasil yang baik bagi mereka yang sudah menyisihkan uang mereka untuk perawatan. Jangan sampai masyarakat ini sudah mengumpulkan biaya untuk perawatan, berjuang untuk hasil perawatan yang baik, namun kecewa karena produk-produk overclaim. Overclaim, oke.